Halo sahabatku semua yang diberkahi dan diberikan kemudahan dalam segala urusan apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabatku semuanya yang diberkahi dan diberikan kemudahan, kita jumpa lagi bersama saya di Bagus Rojak Channel. Jadi sahabat berkah, kita diberikan kemudahan dan diberikan keberkahan dalam segala urusan apapun. Kita bisa berjumpa kembali hari ini di tahun 2023. Semoga Allah memberikan kita keberkahan, baik keberkahan ilmu, keberkahan umur, keberkahan rezeki, serta keberkahan lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi sahabat berkah, kali ini saya ingin mengajak kalian semua untuk berziarah ke makam Sunan Gunung Jati, atau dibilang Prabu Siliwangi ya sahabat berkah. Jadi sahabat berkah, di daerah Cirebon itu ada namanya seperti Banten, yaitu Kerajaan Sunan Gunung Jati. Jadi sahabat berkah, saya ingin mengajak kalian ke sana untuk melihat betapa besarnya, betapa indahnya, yaitu pemandangan dan peninggalan sejarah tentang Islam. Jadi sahabat berkah, saya ingin melihat dan mencari tahu seperti apa sejarah Islam itu yang ada di Indonesia dan bagaimana peninggalan-peninggalan kunonya di zaman kerajaan Prabu Siliwangi. Jadi sahabat berkah, saya ingin memvlog ke sana karena saya ingin mengasih tahu sejarah Islam dan peninggalannya itu, karena saya ingin anak cucu kita, generasi kita itu tidak melupakan apa yang sudah diperjuangkan, apa yang sudah disiarkan oleh ulama-ulama besar, oleh guru-guru besar, oleh kiai-kiai besar, dan oleh para alim ulama yang ada di Indonesia. Jadi biar anak cucu kita itu tidak menghilangkan jejak kepada anak cucu kita. Jadi sahabat berkah, sebelum kita melanjutkan vlog kita ke daerah Cirebon, saya harap kalian sahabat berkah jangan lupa untuk di like, di subscribe, dan juga di share ke media sosial lainnya. Insya Allah akan memberikan kita keberkahan, baik keberkahan semuanya, fid dini wad dunya wal akhirah. Saya ke sana itu akan menuju ke Cirebon. Yang pertama, rutenya itu dari sini ke Cirebon, saya akan mampir ke rumah saudara saya dulu, yaitu kakak ipar saya. Langsung yang kedua, paling saya ntar naik motor ke sana menuju ke makam, biar situasi dan kondisi melihat keadaan sekitar seperti apa sih Cirebon itu. Jadi sahabat berkah, ikuti terus ya perjalanan saya. Insya Allah akan memberikan kita kemudahan dalam segala urusan apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita menuju dan memvlog ke daerah Cirebon. Bismillahirrahmanirrahim. Doakan saya semoga sampai tujuan dengan selamat. Yuk langsung kita berangkat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah nyampe di Cirebon sekitaran jam 8 pagi. Dan saya mampir ke Cirebon itu di tempat kakak ipar saya dan istirahat sebentar. Lalu jam 10 itu saya melanjutkan perjalanan bersama kakak saya menaiki
motor. Jadi sahabat berkah, kita akan menuju tempat, yaitu tempat makam keramat Gunung Jati. Di perjalanan sini kita sangat melihat ya, banyak aktivitas-aktivitas orang-orang sini itu berangkat kerja ataupun jalan-jalan kali ya. Nah, kita akan bentar lagi itu memasuki area pintu masuk untuk ziarah ke makam Gunung Jati. Nah, di sini kita akan langsung melihat ke tempat sana. Doakan saya dan keluarga saya, semoga saya bisa mengasih informasi tentang sejarah Islam yang sudah dan nyata ada di Indonesia ini. Insya Allah berkah selalu dan sehat selalu buat kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi kalian sahabat berkah bisa lihat ya, perjalanannya itu sangat jauh dan juga banyak orang-orang masyarakat sini itu beraktivitas. Jadi sahabat berkah, itu adalah belokan untuk menuju pintu masuk, yaitu pintu masuk ke tempat ziarah yang ada di daerah Cirebon, yaitu Gunung Jati. Di sini kita akan memasuki area parkir dulu ya, sahabat berkah. Nah, ini dia sahabat berkah. Ini adalah tempat parkir para peziarah yang akan ziarah. Kita langsung cari parkir dulu ya sahabat berkah. Nah, kita parkir di sini aja dulu. Langsung kita masuk melihat. Inilah melihat pintu masuk Gunung Jati. Ini begini suasana tempat ziarahnya. Bisa kalian lihat banyak makam, banyak pengunjung yang datang untuk berziarah. Inilah Sunan Gunung Jati, sahabat berkah. Kalau kalian lihat nih, ini pengunjung sangat ramai untuk berziarah, karena ziarah itu ada manfaatnya dan ada keberkahannya ya sahabat berkah. Jadi di mana kita berziarah itu Allah akan memberi kita dan mengasih jalan yang terbaik, baik itu rezeki ataupun lainnya. Sebelum kita keliling atau ziarah, kita ambil air wudhu dulu, membersihkan dari segala apapun. Wudhu itu manfaatnya banyak ya sahabat berkah. Yuk langsung kita berkeliling dulu untuk melihat di tempat daerah sini itu banyak makam, yaitu makam keluarga dan makam orang-orang yang saleh dan juga
banyak orang-orang yang di sini tuh sakti katanya sih ya. Jadi kita lihat langsung. Di dalam tempat ini terdapat kursi dan perabotan yang pada zaman dahulu ya sahabat. Jadi perabotan ini adalah peninggalan Prabu Siliwangi yang ada di sini udah berusia ratusan tahun. Nah seperti ini ya sahabat berkah, perabotannya itu banyak, piring-piringnya juga pun banyak, itu sudah lama. Dan juga kalau kalian melihat tembok-tembok ini penuh dengan piring yang unik. Jadi piring-piring yang di tembok ini bangunan peninggalan Sunan Gunung Jati yang ditempel oleh beliau. Seperti ini ya sahabat berkah. Ini udah ratusan tahun ada di sini dan nempel di tembok seperti ini sahabat berkah. Dan kalau kita perhatikan ke sini itu banyak makam-makam keturunan Gunung Jati. Di sini adalah makam-makam keturunan Sunan Gunung Jati, itu banyak tuh berjejer tuh sahabat berkah, bisa lihat sendiri. Ini adalah makam-makam, yaitu makam keturunan Sunan Gunung Jati. Nah ini pintu untuk masuk ke dalam ya sahabat berkah. Kalau kita lihat tadi itu adalah pintu, dan ini tempat air keramat Sunan Gunung Jati. Tempatnya ini airnya. Jadi kalian kalau mau ziarah ataupun berjarah ya, bisa atau bawa aqua kosong isi dengan air tersebut. Nah ini dia pintu masuk kedua untuk berziarah. Ruangan ini adalah makam dalam Sunan Gunung Jati. Ini adalah ruang abadi, karena kuncen dalam makam ini adalah Sunan Gunung Jati. Seperti ini ya tempatnya. Banyak sih makam-makam yang di sini itu sahabat berkah. Bisa kalian lihat seperti beginilah makam yang ada di Sunan Gunung Jati. Nah, subhanallah ya, banyak tempel-tempel piring yang ada di tembok. Piring-piring ini adalah peninggalan Sunan Gunung Jati, sahabat berkah. Subhanallah. Betapa indahnya, betapa beliau meninggalkan jejak untuk mensiarkan Islam. Ini adalah contoh ataupun peninggalan beliau untuk disaksikan kepada cucu-cucu beliau ataupun yang belum tahu dan belum pernah melihat beliau. Ini adalah peninggalan.
Di sini banyak orang-orang yang berziarah. Di sini juga banyak lah, kalau dibilang kalau kesini kita siap-siap lah, namanya siapkan uang receh lah, banyak orang-orang ini. Nah, ini adalah tempat peziarah untuk berdoa dan tawasul di sini. Nah, di depan situ adalah pintu, yaitu tempatnya makam Sunan Gunung Jati. Di mana-mana di sini itu adalah makam-makam keturunannya Sunan Gunung Jati ya sahabat berkah. Kalian bisa lihat banyak sekali makam keturunan-keturunannya Sunan Gunung Jati ini. Seperti contohnya yang ada di Serang, Banten, itu masih ada keturunannya di sini. Masih ada keturunannya dari Sunan Gunung Jati. Nah, kalian bisa lihat ya, ini adalah makam-makam dari dulu, peninggalan dulu. Nyata sejarah Islam itu ada di Indonesia. Kalian bisa lihatlah. Di sini ada ratu makamnya. Kalau saya sebutin satu persatu, kita hanya bisa mendoakan bagi para terdahulu, bagi para makam yang di sini kita doakan. Semoga Allah memberikan tempat, yaitu tempatnya surganya Allah. Amin. Sahabat berkah bisa lihat ya, di mana-mana itu makam. Ini sangat luas loh sahabat berkah. Saya bisa mengasih tahu lagi lebih luas lagi. Ini baru setengah jalan saja ya sahabat berkah. Di dalam sana itu masih banyak makam untuk peziarah dan makam-makam orang-orang yang soleh dan ataupun orang-orang yang sakti mandraguna. Orang sakti. Kalau zaman dahulu itu banyak orang-orang sakti. Kalau sekarang saya tidak tahu orang sakti atau bukan, saya tidak tahu. Itu dia. Jangan lupa untuk di subscribe dan di share atau like dan juga jangan lupa sahabat, ini adalah vlog yang sangat paling panjang buat saya. Ini saya datang pertama ke sini itu kayak kerasa merinding banget. Nah, kita langsung ke komplek makam Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayat. Langsung kita melihat. Banyak ya yang jaga dan dikelilingi oleh penjaga makam di sini. Nah, di sini adalah tempat makam Sunan. Dikelilingi dan dijaga oleh orang-orang sakti. Nah, ini dia nih sahabat berkah. Nah, ini adalah makam-makam orang soleh atau makam-makam orang yang sakti ya. Orang sakti itu ya banyak dari daerah-daerah mana aja ya kalau dibilang. Ada yang dari Indramayu, ada yang dari mana, pokoknya ngumpul di sini semua. Nah, kalian bisa lihat ya, ini makam-makamnya orang sakti. Subhanallah.
Saya belum bisa di sini tuh gimana ya, karena suasananya ramai dan suasananya itu penuh dengan pengunjung ziarah, jadi saya nggak bisa memvlog diri saya dan sebutkan satu persatu namanya. Jadi saya pakai suara, dan semoga suara saya itu bisa didengar oleh kalian semua ya sahabat berkah. Nah di sini pun ada orang yang beriman, banyak ya. Makam-makam di sini itu bukan hanya Sunan Gunung Jati saja atau keturunannya, melainkan di sini itu adalah banyak makam-makam orang yang sakti, orang yang dibilang yang beriman dari seluruh di daerah dekat Cirebon. Nah, kalian bisa lihat ya satu persatu makamnya itu ada nama-namanya, dan kalian bisa lihat seperti bagaimana dan seperti apa makamnya dinamain di satu persatu. Inilah keindahan berjarah dan keindahan orang-orang terdahulu yang meninggalkan sejarah untuk mengajarkan, mensyiarkan Islam di tanah Indonesia. Kalian bisa lihat ya satu persatu nih nama-namanya, makam-makamnya, dan nama-nama orang yang beriman ataupun orang yang sakti. Seperti inilah makam-makamnya. Sahabat berkah, kita doakan yang ada di sini itu semua khususan untuk almarhum almarhumah yang ada di sini. Kita berikan hadiah yaitu Al-Fatihah untuk seluruhnya. Barakat Syirul Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Kalian bisa lihat kan makam-makamnya ini sangat-sangatlah beda dari makam-makam umum, dari makam-makam zaman dahulu. Itu makamnya itu terbuatnya itu dari tanah, sangat kokoh dan sangat kuat. Nah kalian bisa lihat inilah yang ada di suasana komplek Gunung Jati. Ini ada tempat puncaknya di atas. Ini saya ada di atas, di samping yaitu makam Sunan Gunung Jati. Nah sebelah kiri ini adalah tembok makamnya Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Di sebelah sini itu adalah makamnya Syarif Hidayatullah, Syekh ataupun raja yang ada pada zaman kekuasaan atau raja kesultanan. Inilah puncak komplek yang paling tinggi ya sahabat berkah. Kita menuju tempat belum diketahui semua orang, kejar. Nah kita akan menuju ke sana langsung. Nah ini dia, kita bisa melihat makam-makamnya. Kita bisa lihat seperti inilah kondisinya, makam-makamnya dan keturunan-keturunannya dari Sunan Gunung Jati. Kalian bisa lihat ya, suasananya itu sangat alami, anginnya pun sepoi-sepoi, dan juga suasana untuk jarahnya pun terasa ke dalam hati. Subhanallah.
Semoga kalian yang belum pernah ke sini, saya doakan semoga bisa berjalan ke sini dan bisa melihat keliling daerah Gunung Jati yang ada di sini. Jadi sahabat berkah, saya doakan semoga kita bisa berjauh dan mampir silaturahmi untuk mendoakan para pejuang Islam, para pensiar Islam yang ada di Indonesia. Semoga Allah memberikan kita keberkahan, baik itu keberkahan rezeki, kesehatan, dan juga kelancaran dalam segala urusan Allah. Ini dia, langsung aja ya, kita lihat sama. Semoga Allah memberikan kita banyak berlimpah ganda untuk rezeki buat kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah, kita sudah melihat ya sahabat berkah, betapa indahnya peninggalan zaman dahulu yang ada di daerah Gunung Jati, betapa sejarahnya Islam itu ada, dan betapa banyaknya orang-orang terdahulu ya, seperti orang yang beriman, orang yang sakti, dan betapa juga kerajaan-kerajaan besar Allah mengasih tahu kepada kita betapa besarnya dan kenikmatan Allah itu nyata dan ada. Jadi sahabat berkah, tadi kita sudah lihat dan sekelilingnya di daerah Sunan Gunung Jati, yaitu Prabu Siliwangi. Di sana banyak makam-makam dan para keluarganya, dan juga orang-orang yang baik dan orang-orang yang saleh, serta orang-orang yang sakti mandraguna dari mana saja, dari Indramayu, dari Cirebon, dan dari sekitar daerah sana, dan yang berkumpul di kerajaannya Gunung Jati. Jadi sahabat berkah, mengapa saya mengajak kalian semua untuk melihat dan seperti apa kondisi daerah Sunan Gunung Jati, karena banyak anak-anak muda sekarang, banyak generasi sekarang yang belum tahu, yang belum paham tentang sejarah Islam, tentang perjuangan para alim ulama yang dulu telah mensiarkan Islam di Indonesia ini ya sahabat berkah. Jadi sahabat berkah, kalau kita lihat dari segi tempat, dari segi makamnya, dari segi kerajaannya, itu sangat luar biasa. Yang pertama saya lihat di sana itu banyak makam-makam keluarga besarnya dari Prabu Siliwangi dan Syekh Maulana, dan juga banyak peninggalan sejarah yang ada di sana, seperti meja, seperti piring yang ada di tembok-tembok. Itu sudah lama dan sudah puluhan atau ratusan tahun sebelum masa kejayaan Indonesia berdiri. Jadi sahabat berkah, kalau kita lihat dan kita amati, saya aja ke sana itu sangat menyentuh hati, sangat gemeter saat masuk melihat awalan pintu itu. Banyak makam-makam yang sudah tua, banyak makam-makam yang sudah lama, dan banyak fosil-fosil yang sudah berabad-abad tahun lamanya. Sahabat berkah, coba kita renungi dan kita hayati, Indonesia itu penuh dengan sejarah, penuh dengan aktivitas lainnya, dan juga penuh dengan segala sesuatu hal yang kita belum tahu. Itulah Indonesia dan itulah Islam sejarahnya, sahabat berkah yang ada di mana saja, yang diberkahi dan diberikan kemudahan, yang insya Allah kita akan selalu diberikan kesehatan untuk bertemu dan untuk melihat keindahannya Islam pada zaman dahulu. Itulah dia, sahabat berkah. Mungkin itu saja ya sahabat berkah yang saya bisa mengasih tahu kepada kalian semua tentang betapa indahnya sejarah Islam di Indonesia, yaitu di daerah Cirebon. Tepatnya itu di Sunan Gunung Jati. Mari kita doakan para pejuang dan para pengajar, khususan untuk alim ulama
para kiai dan para sesepuh lainnya yang ada di sana. Kita doakan semoga Allah mengampuni semua dosa-dosanya, semoga Allah memberikan jalan yang terbaik, dan semoga Allah memasuki mereka semua ke surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa sahabat berkah, doakan saya untuk bisa terus berkarya, untuk bisa terus membuat video dan mengasih informasi tentang sejarah-sejarah Islam yang ada di Indonesia ini. Semoga saya itu diberikan keberkahan, baik keberkahan ilmu, keberkahan umur, keberkahan rezeki, serta keberkahan lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yuk kita sama-sama mari berdoa untuk saya pribadi, untuk sahabat semuanya, yang insya Allah akan memberikan kita kemudahan dalam segala urusan apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal syihah wa abwabal ilmi wa abwabal rizki wa abwabal sya'adah wa abwabal quwa wa abwabal hikmah wa abwabal jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kami semua, berikanlah semua yang ada yang nonton video ini keberkahan ya Allah. Berikanlah kepada keluarga kami, anak cucu kami keberkahan ya Allah. Baik itu keberkahan ilmu, keberkahan umur, keberkahan rezeki, serta diberikanlah keberkahan yang lainnya ya Allah. Fid dini wa dunya wal akhirah. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam segala urusan apapun, baik itu mencari rezeki maupun mencari pekerjaan. Rabbi habli minas sholihin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf sahabat berkah, bila ada kata-kata salah yang kurang pantas dari saya, tolong dimaafkan. Jangan lupa untuk sahabat berkah untuk di like, di subscribe, dan juga di share ke media sosial lainnya. Insya Allah berkah buat saya, insya Allah berkah untuk kalian semua, insya Allah berkah untuk para penonton semua yang hadir untuk menonton video kali ini. Itu saja perjumpaan kita. Semoga kita bisa berjumpa kembali di lain video, dan terima kasih atas kehadirannya. Semoga Allah membalas semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.